warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fitriani dari kelas 10 Perbankan Syariah 2 akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya cari yang berjudul Gerakan Kamera Tata Cahaya Teknik Pengambilan Gambar, Adegan Dialog, dan Pengambilan Gambar dengan satu kamera. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 8 Juni 2020. Guru yang membimbing saya di dalam mata pelajaran Psikomdik adalah Pak Said Toha. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tata suara. Tata suara itu adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Tata suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari tata panggung dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri. Yang kedua, apa itu screen recording? Screen recording itu adalah merekam layar, merekam segala kegiatan yang kita lakukan pada layar. Software yang digunakan untuk merekam aktivitas screenshot dalam membuat video dari layar atau monitor komputer. Yang ketiga, pasca produksi video. Itu tahap pasca produksi presentasi video itu sebagai kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan editing. Pekerjaan editing meliputi capturing atau importing, pemotongan, penggabungan, penyisian gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya serta pemanduan suara. Yang keempat, konsep dari pembuatan animasi 3 dimensi dan pemanfaatannya. Itu adalah konsep dari pembuatan animasi 3 dimensi ini. Grider terdiri dari rincian yang diperlukan dan elemen dari desain serta alien grafis dalam bentuk storyboard. Tema pembangun karakter itu grader terdiri dari awal pekerjaan yang dilakukan oleh animator berdasarkan desain dan rencana yang ditetapkan. Di pihak lainnya grader, proses yang penting dalam penyusunan grafis 3 dimensi melibatkan serta menugaskan yang sesuai dengan nilai-nilai variabel yang tepat terhadap poin yang ada di dalam gerakan aliran grafis dalam serangkaian frame untuk membuat urutan animasi 3 dimensi yang saat ini banyak sekali ragam dan macamnya. Di antaranya yang pertama, Autodesk Maya. Autodesk Maya Grider ini merupakan software keluaran dari Autodesk. Yang kedua, Autodesk 3D Max. Software ini bisa kita katakan kakak dari Autodesk Maya dan sama-sama keluaran dari Autodesk Cinema 4D. Kalau Blender ini, Grider adalah salah satu software aplikasi grafik 3 dimensi yang open source dan yang sangat terkenal di dunia. Yang berikutnya, Poser. Aplikasi yang satu ini Grider hanya digunakan untuk modeling karakter manusia. Yang berikutnya, ZBrush. Software satu ini digunakan untuk modeling 3 dimensi, tekstur, dan pahat. Yang terakhir, Carrara. Software yang satu ini berbeda dengan perangkat lunak yang lainnya, di mana software ini digunakan untuk membuat simulasi. Hasil visualisasi 3D yang dibuat tersebut, Grider bisa menjelaskan atau bisa menjadi ilustrasi atau pendukung presentasi video pada bagian yang tidak dapat disematkan, atau presentasi benda yang tidak dapat diwujud secara nyata. Yang kelima itu ada menganimasi model. Dalam menganimasi model itu kan ada langkah-langkahnya. Biasanya itu langkah-langkahnya itu seperti yang pertama, import file animasi binder yang telah diekspor menjadi ekstensi 3ds Max ke dalam Unity. Bisa melalui tab import, lalu import new asset, atau langsung ke drag and drop ke project Unity. Yang kedua, klik private model 3D tersebut dalam tab project. Pada inspektor akan terdapat 3 tab. Pastikan pada tab terpilih animation tipenya humanoid. Jika
model kita adalah manusia. Yang ketiga, pada tab animation akan terlihat beberapa animasi yang telah dibuat dalam Blender mulai dari detik ke-0 hingga selesai. Yang keempat, tambahkan satu animasi tambahan karakter idle untuk durasi. Ambil durasi yang sekiranya karakter tersebut berada pada posisi diam. Ambil 0,1 detik untuk durasinya. Hal ini jika tidak disediakan animasi khusus untuk idle. Yang kelima, klik kanan pada tab project, pilih create animator controller, beri nama apapun yang dikehendaki. Yang keenam, buka tab animator. Jika tidak ada tab animator, bisa buka melalui tab window atau animator gitu ya. Yang ketujuh, masukkan animasi yang dikehendaki dari tab project ke dalam tab animator. Yang ke-8, buat animasi idle menjadi default dengan klik pada idle, lalu set as layer default stage. Yang ke-9, berikan transisi antar animasi baik dari idle ke jalan maupun sebaliknya. Klik kanan pada salah satu animasi, kemudian pakai transition, lalu klik pada animasi yang dituju. Yang ke-10, buat parameter sebagai kondisi transisi dengan tipe yang diinginkan. Yang ke-11, berikan kondisi pada masing-masing transisi dengan mengklik panah transisi dan atur kondisinya pada inspektor. Yang ke-12, buat kode pergerakan untuk model 3D tadi. Yang ke-13, tambahkan satu variabel public bertipe animator lalu beri nama anim. Yang ke-14, setelah model bergerak, tambahkan kode anim, setBall atau itulah yang kemudian tipe variabel dibuat parameter itu. Yang ke-15, jangan lupa tambahkan kode yang sama ketika model sudah tidak lagi bergerak sehingga transisi kembali menuju pada animasi idle. Yang ke-16 atau yang terakhir adalah mainkan dengan klik tombol play. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari rangkuman yang udah saya cari. Jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Soalnya yang itu yang saya dapatkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.